Chapter 221. Viper juga telah berubah menjadi pria parubaya, tapi dia terlihat sedikit lembut, sedikit lebih muda dari Saint Scorpion. Tubuhnya juga merupakan armor ketat yang terbuat dari sisik halusnya sendiri, dan dia terlihat lebih feminin daripada Saint Scorpion. Mata Viper tidak bersahabat, begitu pula Saint Scorpion. Kedua monster itu tampaknya sangat tidak puas dengan Yang Chen yang menipu mereka. Mereka tidak dapat melihatnya sebelumnya, tetapi cara Yang Chen menyerap esensi sejati elemen tanah benar-benar berbeda dari kedua monster tersebut, sehingga mereka dapat membedakannya. Ya, saya adalah seorang kultivator manusia. Pada titik ini, Yang Chen tidak menyembunyikan identitasnya sama sekali. Saya adalah murid gunung dalam Istana Cunyang, Yang Chen. Saya di sini untuk bertemu kedua senior itu lagi. Petik 2. Mengapa kamu memiliki aura ras iblisku? Saint Scorpion, yang telah menjelma menjadi pria besar, bertanya. Karapasnya telah berubah menjadi pelindung seluruh tubuh, yang sangat pas. Bahkan penjepit besar dan ekornya tidak terlihat, dan dia tampak seperti manusia. Tentu saja, aku punya hubungan dengan ras iblis. Yang Chen tersenyum dan menjawab dengan sederhana. Dia tidak akan menceritakan keseluruhan ceritanya. Kedua monster itu tidak meragukan hal ini sama sekali. Aura sapi hijau Yang Chen tidak mungkin salah, dan dia bahkan memiliki jiwa iblis. Namun, Yang Chen adalah manusia, yang membuat kedua monster itu sangat bingung. Alasan mengapa mereka menanyakan pertanyaan ini juga karena mereka tidak puas dengan penyembunyian Yang Chen sebelumnya. Namun, meski mata kedua monster itu tidak bersahabat, tidak ada niat membunuh. Setidaknya di depan Yang Chen, tidak ada yang bisa menyembunyikan niat membunuh mereka. Dia tidak perlu khawatir tentang kedua monster itu yang bergerak. Jika dia ingin bergerak, dia akan melakukannya saat dia menyempurnakan esensi sejati elemen tanah. Kenapa dia menunggu sampai sekarang? Terlebih lagi, semua orang sangat bahagia hari ini. Kedua monster itu juga telah melihat banyak hal yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, dan mereka juga telah memperoleh esensi sejati elemen tanah. Bahkan jika dia meminta mereka untuk membunuh Yang Chen, mereka tidak akan melakukannya. Dua senior, menurutku kalian juga suka pergi ke dunia seribu luas untuk melihat-lihat. Mengapa tidak pergi dengan junior ini? Yang Chen memanfaatkan kesempatan itu untuk mengundang mereka. Istana Cunyang saya pasti akan menyambut kedua senior itu. Sekte pembudidaya manusia akan menerima dua binatang Yao seperti kita. Viper mengerutkan kening. Saint Scorpion juga menunjukkan ekspresi bingung. Meskipun kata-kata Yang Chen sangat menarik, kedua binatang iblis itu tidak dapat langsung menerimanya karena pandangan mereka yang sangat berlawanan. Saya tidak yakin dengan sekte lain, tapi Istana Cunyang bisa mencobanya. Yang Chen tidak sombong dan angkuh. Hanya saja semua sekte besar memiliki makhluk roh penjaga gunungnya sendiri. Dengan kekuatan Viper dan kalajengking pasir, ketika mereka tiba di Istana Cunyang, mereka tidak akan menjadi binatang buas yang menjaga gunung. Selama mereka bersedia mematuhi aturan, ditambah dengan upaya Yang Chen, mereka pasti bisa mendapat tempat di Istana Cunyang. Viper dan Saint Scorpion saling memandang dan tampak sedikit tergoda. Namun, mereka belum sepenuhnya mengambil keputusan. Mereka hanya melihat ke arah Yang Chen dan memberikan jawaban yang ambigu. Ayo kita keluar dan melihat-lihat dulu. Mungkin kita bisa mencobanya. Yang Chen tahu bahwa ini bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dalam semalam, jadi dia tidak terburu-buru. Bagaimanapun, karena mereka telah sepakat untuk mencobanya, akan ada banyak peluang ketika saatnya tiba. Karena kedua binatang iblis telah mengambil keputusan, mereka bisa membawanya pergi. Tentu saja, kedua binatang iblis itu tidak bisa pergi dengan tenang. Atas saran Yang Chen, pertempuran yang menghancurkan bumi terjadi antara dua binatang iblis, yang membuat hampir semua orang di lembah pasir gersang khawatir. Kemudian, kedua binatang iblis itu tampak terluka dan menghilang. Belakangan, beberapa orang berspekulasi bahwa pertempuran itu seharusnya disebabkan oleh ditemukannya esensi sejati elemen tanah di tepi wilayah kedua binatang iblis. Ini semua terjadi di masa depan. Kenyataannya adalah kedua binatang iblis itu telah menghilang sejak saat itu. Namun, sebelum pergi, Yang Chen masih memiliki satu hal yang harus diselesaikan. Pengkhianat Chu Heng belum dieksekusi. Karena Yang Chen tahu bahwa dia masih bersembunyi di lembah pasir tandus, dia tentu saja tidak akan membiarkannya pergi. Yang Chen membutuhkan waktu 4 bulan untuk menyempurnakan esensi sejati elemen tanah, dan 2 bulan lagi untuk dua binatang iblis. Selama ini, Yang Chen tidak tahu apa yang sedang terjadi di luar. Kedua sekte itu berselisih, dan suasana di lembah pasir tandus sangat buruk. Jika dia muncul dengan gegabah, bisa jadi akan menimbulkan bencana yang tidak terduga. Untungnya, selain kedua sekte tersebut, masih banyak orang dari sekte lain yang datang untuk melihat apa yang terjadi. Banyak penggarap nakal berencana untuk melihat apakah mereka bisa mendapat bagian dari acara ini. Penampilan Yang Chen sama sekali tidak mencolok. Secara khusus, Yang Chen juga berpura-pura memburu pengkhianat Chu Heng. Selama dia tidak memiliki gagasan apapun tentang esensi sejati elemen tanah, tidak ada yang akan peduli padanya, seorang junior di tahap pendirian yayasan. Sekte 5 elemen dan Tai Tianmen akhirnya bergerak. 3 bulan lalu, beberapa murid junior bertemu satu sama lain dan mengalami beberapa perselisihan. Kedua belah pihak awalnya tidak berhubungan baik, dan akhirnya terjadi perkelahian. Kematian dan cedera beberapa murid junior benar-benar memicu kebencian antara kedua belah pihak. Dengan partisipasi beberapa leluhur alam Yuanying dalam pertempuran, situasinya menjadi tidak terkendali.
Pemimpin Sekte Tianmen akhirnya membayar harga atas keraguan-raguannya. Awalnya, dia ingin menunda sebentar, setidaknya untuk mengumpulkan beberapa esensi sejati elemen tanah di bawah hidung Sekte 5 Elemen, dan kemudian mengembalikan sebagian darinya. Sekte akan mempertahankan sebagian darinya, dan masalah ini akan selesai. Itu adalah rencana yang bagus, tetapi rencana tersebut tidak dapat mengikuti perubahan. Karena perselisihan antara beberapa murid junior, angan-angannya akhirnya hancur total. Hanya dalam 2 bulan, satu leluhur alam Yuanying dari Sekte 5 Elemen terluka parah, dan 2 lainnya luka ringan, sementara satu leluhur alam Yuanying dari Tianmen meninggal, dan 2 lainnya luka ringan. Adapun murid tingkat rendah itu, mereka bahkan lebih banyak yang mati dan terluka. Dalam periode seperti itu, hilangnya leluhur alam Yuanying membuat para Tianmen merasa tertekan. Permasalahan antara kedua sekte tersebut bukan lagi sekedar persoalan antara kedua sekte saja. Setelah perang meluas, pembantaian antara sekte-sekte lurus mungkin menyebabkan sekte iblis mengambil keuntungan dari situasi tersebut. Saat itu, masyarakat akan terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Oleh karena itu, segera, beberapa sekte besar bergabung dan menjadi penengah antara kedua belah pihak. Bahkan jika orang-orang Taitian sombong, tidak mungkin untuk sepenuhnya mengabaikan tekanan bersama dari beberapa sekte besar lainnya. Selain itu, masalah ini juga merupakan masalah orang Taitian yang mengambil makanan dari mulut harimau di wilayah Sekte 5 Elemen. Itu bukanlah hal yang mulia dan masuk akal untuk dilakukan. Pada titik ini, orang-orang Taitian hanya bisa gigit peluru dan menelannya. Mereka memakan kekalahan ini dalam diam dan mulai menerima mediasi dari beberapa sekte besar. Kepemilikan esensi sejati elemen tanah juga menjadi fokus perselisihan antara kedua belah pihak. Demi mengimbangi kerugian kedua belah pihak, sekaligus menjaga perasaan semua pihak, kali ini orang Taitian memperkirakan selain menundukkan kepala dan mengakui kesalahan, mereka juga harus membayar mahal kompensasi. Yang Chen muncul selama periode gencatan senjata antara kedua belah pihak. Meskipun Tianmen dan Sekte 5 Elemen saling bermusuhan, mereka sangat terkendali dan tidak berani memprovokasi dia dengan mudah. Setidaknya ketika Yang Chen muncul lagi di kota kecil tempat dia tinggal, para murid Tianmen tidak lagi memiliki semangat untuk mengejek Yang Chen. Chapter 222. Di mana kita akan menemukan pria yang kamu sebutkan. Sen Scorpion dan Viper masih belum bisa berubah menjadi manusia, jadi mereka tetap mempertahankan bentuk aslinya dan membiarkan Yang Chen membawanya. Kedua monster itu sekarang sangat pandai menyembunyikan diri. Tidak ada yang menyadari kekuatan kedua monster itu bahkan ketika mereka berada begitu dekat. Paling-paling, mereka mengira Yang Chen telah menangkap 2 monster kecil di lembah pasir tandus. Bahkan orang Taitian kecil pun tahu bahwa dia bersembunyi di lembah pasir tandus. Agaknya, yang lebih pintar pasti tahu di mana Chu Heng bersembunyi. Senyuman Yang Chen sedikit sombong. Di mata kedua monster itu, pemandangannya berbeda. Tampaknya mereka telah berjanji untuk membantu Yang Chen 3 kali. Hingga saat ini, hanya Viper yang mengambil tindakan. Tampaknya misi ini kembali terlintas di kepala mereka. Jangan khawatir, selama kamu menangkapnya, aku akan mengurus interogasinya. Saya pikir Master Panggung Jin dan harus tahu. Senyum penuh arti di wajah Yang Chen hampir tidak tersamarkan. Dia sudah memperhitungkan semua ini sebelumnya. Namun, kita harus mencari tahu keberadaan Chu Heng. Ini akan dihitung sebagai satu tindakan. Kedua monster itu adalah ahli di alam Yuanying. Di lembah pasir tandus, yang merupakan wilayah atribut bumi, bekerja sama untuk menangkap Master Panggung Jin dan sangatlah mudah. Dengan rencana Yang Chen, sebenarnya tidak sulit untuk secara diam-diam menangkap Master Panggung Jin dan yang sendirian di antara para Tianmen. Siapa yang mengira ketika beberapa sekte besar bergabung untuk menjadi penengah, seseorang akan menyerang orang-orang Taitian. Entah itu 2 monster atau Yang Chen, mudah untuk membuat lubang di tanah yang tersembunyi di bawah tanah. Yang Chen dengan mudah membentuk formasi kecil untuk mengganggu aura. Dengan cara ini, tidak ada yang akan menemukan gangguan selama proses interogasi. Kedua monster itu menyembunyikan Master Panggung Jin dan Yang Malang di dalam lubang. Di bawah kendali mereka, lelaki malang itu bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dan wajahnya penuh ketakutan. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa patrolinya di Desolate Sand Valley tiba-tiba berubah menjadi situasi seperti itu? Ketika dia melihat tanda istana Cunyang Yang Chen, Master Panggung Jidan sepertinya menyadari sesuatu, tetapi kekuatannya telah tersegel sepenuhnya. Bahkan di hadapan Yang Chen, seorang murid yayasan pendirian kecil, dia tidak bisa menolak sama sekali. Kamu adalah Yang Chen dari Istana Cunyang. Hanya ada satu murid Istana Cunyang di lembah pasir tandus. Master Panggung Jindan segera mengenali identitas Yang Chen. Dia berjuang beberapa kali dan tiba-tiba berteriak pada Yang Chen, ternyata Istana Cunyang sudah mulai berkolusi dengan binatang iblis. Kamu memang sisa dari gerbang iblis. Apakah aku sisa dari aliran sesat atau bukan, tidak ada hubungannya lagi denganmu. Yang Chen tersenyum dan berjalan maju tanpa peduli pada dunia. Dia meletakkan tangannya di atas kepala pria yang tidak bisa mengelak sama sekali. Apa yang kamu inginkan? Aku, orang Taitian, tidak akan membiarkanmu pergi. Master Panggung Jidan sangat ketakutan. Yang Chen sebenarnya berkolusi dengan binatang iblis. Mungkin dia punya cara yang memalukan. Ketika dia berpikir bahwa ini akan terjadi padanya, bahkan jika dia sudah menjadi Master Panggung Jidan, dia tidak bisa menahan rasa takutnya. Saya tidak tahu apakah orang-orang Taitian akan membiarkan saya pergi.
Jari-jari Yang Chen dekat dengan Bai Hui pria itu, dan dia tersenyum padanya, tetapi kamu harus percaya padaku, aku tidak akan pernah membiarkan orang-orang Taitian pergi. Setelah itu, dia telah meluncurkan teknik mengguncang roh. Kali ini, teknik mengguncang roh bercampur dengan sungai berdarah di lautan kesadaran, dan langsung mengalir ke lautan kesadaran pria itu dari Bai Hui. Tanpa menunggu Yang Chen menggunakan kemampuannya lagi, mata pihak lain tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Wajahnya seperti melihat sesuatu yang menakutkan. Mulutnya hanya mengeluarkan dua suara, kemudian kepalanya langsung bengkok, matanya terbuka lebar, dan dia langsung berhenti bernapas. Hai, Yang Chen tidak mengharapkan hasil ini. Dia buru-buru menepuk pipi tuan yang malang itu, hanya untuk menemukan bahwa dia benar-benar berhenti bernapas. Ia justru ketakutan setengah mati akibat hantaman sungai berwarna darah tersebut. Viper dan Sen Scorpion tidak secara langsung menghadapi teknik penggetaran roh Yang Chen. Melihat situasi ini, kedua binatang iblis itu saling memandang dengan tatapan sedikit ketakutan di mata mereka. Bahkan jika mereka berdua dapat dengan mudah menangkap Master Panggung Jidan ini, mereka tidak memiliki kemampuan untuk menakut-nakuti orang sampai mati hanya dengan Divine Sense mereka. Maaf, aku tidak tahu harus berbuat apa. Sepertinya kamu harus bekerja keras lagi. Yang Chen hanya bisa merentangkan tangannya, menunjukkan bahwa dia tidak bersalah. Bagaimana saya tahu bahwa dia, seorang Master Panggung Jidan, akan begitu mudah ketakutan. Kedua binatang iblis itu tidak mengatakan apa-apa, berbalik dan pergi, dan terus mencari orang sial berikutnya. Melihat punggung kedua binatang iblis itu, senyuman juga muncul di wajah Yang Chen. Beberapa hal perlahan-lahan ditanamkan dalam diri mereka, dan mereka pasti tidak bisa lepas dari nasib bergabung dengan Istana Cunyang. Pria sial kedua muncul di depan Yang Chen lagi. Kali ini, Yang Chen telah belajar dari pengalaman terakhirnya. Dia hanya menggunakan sedikit sungai berdarah, dan itu langsung membuat Master Panggung Jidan kehilangan semangatnya. Yang Chen menjawab setiap pertanyaan tanpa menyembunyikan apapun. Chu Heng telah dirawat oleh orang-orang Taitian, dan bahkan ketika murid penegak hukum Istana Cunyang datang ke pintu, orang-orang Taitian juga diam-diam membantu Chu Heng. Tempat di mana Chu Heng melukai 4 murid aula penegakan hukum terakhir kali, ada formasi kecil dalam formasi besar yang diatur oleh Sekte Surga Terbesar, yang secara diam-diam dapat membantu orang-orang yang menempati tempat tertentu untuk menghadapi musuh dalam formasi tersebut. Chu Heng mengandalkan ini untuk mengalahkan 4 murid penegak hukum Istana Cunyang. Kalau tidak, bagaimana dia, yang memiliki atribut air, bisa bertarung melawan 4 orang sendirian di lembah pasir yang tandus? Sekarang, Chu Heng masih bersembunyi di formasi ini, berlatih sambil memikirkan solusi akhir. Itu jelas bukan solusi untuk bersembunyi seumur hidup. Para Taitianmen sepertinya berniat membiarkan Chu Heng mengubah penampilannya dan bergabung dengan Taitianmen. Akibatnya, beberapa pekerjaan persiapan belum selesai sehingga tertunda hingga saat ini. Tentu saja, ini jelas bukan saat yang tepat. Orang-orang Taitian bahkan tidak bisa mengurus diri mereka sendiri, apalagi Chu Heng. Tanpa perlindungan orang-orang Taitian, Chu Heng tentu saja tidak berani pergi kemanapun. Dia hanya bisa bersembunyi di dalam formasi dan menunggu situasi tenang, lalu dia bisa bergabung dengan Taitianmen. Rencana yang bagus. Ubah penampilanmu sepenuhnya dan bergabunglah dengan sekte lain. Yang Chen mencibir, dan suaranya membuat Viper dan Sen Scorpion gemetar. Benar-benar mengubah penampilan mereka, Chu Heng dan para Taitianmen ingin membuat Istana Cunyang tidak bisa mengangkat kepala seumur hidup. Niat jahat mereka terlihat. Kamu berani menghina tuanku, aku ingin kepalamu. Saat dia berkata, Yang Chen memutar leher Master Panggung Jidan. Chapter 223. Chu Heng merasa hidupnya penuh liku-liku. Karena Yang Chen kecil, dia berubah dari pro-murid penguasa kuil bulan terang yang menjanjikan menjadi pengkhianat. Pergantian peristiwa besar ini benar-benar tidak bisa diterima olehnya. Semuanya karena Yang Chen sialan itu. Jika bukan karena Yang Chen, bagaimana Chu Heng bisa jatuh ke dalam situasi ini sekarang? Saat memikirkan wajah penuh kebencian Yang Chen, Chu Heng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangannya dengan erat. Dia telah menjadi pengkhianat. Ketika murid Balai Penegakan Hukum datang, mustahil bagi Chu Heng untuk menyerah. Begitu dia diambil kembali, Chu Heng hanya bisa mati. Tidak ada kemungkinan lain. Karena Yang Chen membantu Penatua Wu Xiong menyempurnakan pil perebutan surga, pentingnya Istana Cunyang sekarang jauh melebihi kepentingan Chu Heng. Oleh karena itu, Guru Liang Shaoming diam-diam mengirim seseorang untuk memberitahunya bahwa dia harus bersembunyi dengan baik dan tidak boleh diambil kembali oleh murid-murid Balai Penegakan Hukum. Untungnya, rekan-rekan Taoisme Taitianmen ini setia dan bersedia melindunginya, dan bahkan memberinya tempat untuk bersembunyi. Rekan Taoli bahkan memberinya jaminan bahwa dia sedang menyempurnakan obat yang dapat mengubah penampilannya. Begitu dimurnikan, dia akan segera mengambilnya. Sejak saat itu, dia akan bergabung dengan Taitianmen dengan identitas baru dan tidak perlu khawatir tentang apapun. Ini memberi Chu Heng harapan terbesar, dan itu juga alasan mengapa Chu Heng mampu bertahan sampai sekarang. Sayangnya, gara-gara kejadian beberapa bulan lalu, warga Taitian kini jadi sasaran kritik publik. Karena tidak bisa mengurus dirinya sendiri, masalah Chu Heng pun terpaksa ditunda. Chu Heng tahu prioritas masalah ini, jadi dia tidak berani terburu-buru dan hanya bisa menunggu dengan lambat. Tapi kali ini, orang-orang Taitian jelas berada dalam masalah besar, dan bahkan leluhur Yuanying telah meninggal. Ini melibatkan perang antara Sekte Lima Elemen dan Taitianmen, yang tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Selain bersembunyi dalam formasi ini,
Chu Heng tidak dapat memikirkan tempat manapun untuk dituju untuk saat ini. Dimanapun dia berada, diperkirakan penduduk Istana Chunyang akan mencarinya. Dengan cara dia melukai 4 murid Balai Penegakan Hukum dan mengirim mereka kembali ke Istana Chunyang, jika dia ditemukan, dia akan mati. Tidak ada kemungkinan lain. Sayangnya, ini adalah lembah pasir yang sunyi. Sebagai seorang elementalis air, dia tidak berguna di sini. Langkah kaki terdengar dari gerbang kehidupan formasi susunan. Itu pasti orang Taitian. Chu Heng mengabaikan mereka dan fokus pada budidayanya. Meskipun energi spiritual di lembah pasir gersang padat, namun berkat kerja kerasnya, tingkat kultivasinya sedikit meningkat. Dia sekarang berada di puncak level dasar. Selama dia punya kesempatan yang tepat, dia mungkin bisa menyingkat pil. Formasi ini adalah mahakarya orang Taitian. Meskipun Chu Heng tidak tahu seperti apa formasi lengkapnya, hanya bagian di mana dia berada mengandung kekuatan yang sangat kuat. Fakta bahwa dia, seorang elementalis air, mampu bertarung 1 lawan 4 di lembah pasir desolate dan melukai mereka dengan parah sudah cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya formasi itu. Jika seseorang bukan orang Taitian dan tidak memahami formasi ini, mustahil bagi mereka untuk masuk dari gerbang kehidupan. Chu Heng hanya tahu cara masuk dan keluar setelah diinstruksikan. Karena itu miliknya, Chu Heng tidak akan mengganggu budidayanya saat ini. Belum terlambat untuk menyambutnya setelah dia menyelesaikan kultivasinya. Namun, tatapan tajam itu membuat Chu Heng merasa sangat tidak nyaman. Seolah-olah dia sedang ditatap oleh seorang tukang daging. Perasaan yang sangat tidak nyaman. Chu Heng buru-buru menghentikan budidayanya dan perlahan berdiri. Dia berbalik untuk menyambutnya, tetapi dia melihat wajah yang sangat familiar. Bahkan dalam mimpinya, Chu Heng ingin mencabik-cabik pemilik wajah ini untuk melampiaskan kebencian di hatinya. Ketika dia memikirkan Yang Chen, Chu Heng merasakan keinginan untuk membunuh. Tapi ketika Chu Heng melihat wajah Yang Chen, dia hanya merasa kedinginan dan bersalah. Ini adalah tempat yang penting bagi orang Taitian. Bagaimana Yang Chen bisa masuk? Yang Chen adalah seorang murid yang baru saja membangun fondasinya dan belum pernah melakukan kontak dengan susunan. Tidak mungkin dia bisa masuk sendiri. Satu-satunya kemungkinan adalah seseorang di Taitianmen telah membocorkan rahasia formasi dan keberadaan Chu Heng. Inilah alasan mengapa Chu Heng merasa kedinginan. Apakah dia telah ditinggalkan oleh orang-orang Taitian? Untuk menenangkan situasi ini, orang-orang Taitian mungkin berkompromi dengan beberapa sekte kecil yang mereka anggap remeh di masa lalu. Kekuatan Istana Chunyang tidak lemah. Apakah mereka berencana mengorbankan dia dengan imbalan dukungan Istana Chunyang? Siapa yang mengkhianati keberadaannya? Perlu diketahui bahwa mereka yang mengetahui keberadaan Chu Heng adalah master tahap Taitianmen Jin dan ke atas. Murid biasa tidak tahu bahwa ada seseorang bernama Chu Heng di sini. Chu Heng tidak berpikir bahwa Master Panggung Jin dan akan berkompromi dengan Yang Chen, murid Panggung Suji. Chu Heng tidak berpikir Yang Chen begitu kuat. Semburan keringat dingin keluar dari punggung Chu Heng. Saat ini, Chu Heng memahami perasaan dikhianati. Khususnya, perasaan ditusuk dari belakang oleh sekutu terpercaya sungguh menyakitkan. Pada saat ini, Chu Heng hampir mengutuk seluruh keluarga Li Qingchen, tidak melewatkan satupun. Mungkinkah dia hanya bisa menunggu untuk ditangkap? Chu Heng menggerakkan kakinya dengan susah payah dan melihat sekeliling, mencoba menemukan sosok yang datang bersama Yang Chen. Namun, tidak peduli bagaimana penampilannya, dia tidak dapat melihat orang-orang Taitianmen. Namun, ini tidak membuat Chu Heng rileks, tetapi menjadi lebih gugup. Dia bahkan tidak bisa melihat orang-orangnya. Apakah itu berarti setidaknya dia adalah master tahap Jidan? Untungnya, setelah kesadaran spiritual Chu Heng menjelajahinya, dia terkejut menemukan bahwa formasi tersebut tidak gagal dan masih dapat digunakan. Apalagi posisinya saat ini tidak jauh dari mata pengendali formasi. Selama dia berdiri di depan formasi, Chu Heng tidak takut dikepung oleh beberapa orang dengan budidaya serupa. Sudah lama sekali aku tidak melihatmu, kakak senior Chu. Sepertinya kamu menjalani kehidupan yang sangat nyaman. Yang Chen berdiri di sana dan tidak bergerak. Dia mengabaikan gerakan lambat Chu Heng. Hanya ketika hati nurani Chu Heng yang bersalah menjadi semakin parah barulah dia berkata, kepala istana telah memerintahkan agar Anda mengkhianati sekte dan membunuh sesama murid Anda. Anda akan dihapuskan dan dikeluarkan dari sekte tersebut. Jika Anda ingin menghapuskan kultivasi saya, lakukan sendiri. Chu Heng sudah menginjak mata formasi, dan hatinya bertekad. Orang-orang Taitianmen belum muncul, yang membuat Chu Heng merasa beruntung. Apakah mereka tidak berniat untuk muncul sama sekali, dan membiarkan penduduk Istana Chunyang menyelesaikannya sendiri? Dalam hal ini, tampaknya orang-orang Taitian diam-diam masih berpihak pada dirinya sendiri. Itu hukuman kepala istana untukmu, bukan hukumanku. Yang Chen mencibir, karena kamu ingin membunuhku, aku tidak akan sopan padamu. Chu Heng, mati. Hanya bersamamu. Chu Heng tertawa dan menunjuk Yang Chen dengan cibiran menghina, apakah kamu benar-benar berpikir kamu adalah sebuah karakter? Jangan bicara omong kosong. Yang Chen mengabaikan tawa Chu Heng dan memegang pedang pemenggalan abadi di tangannya. Dia berkata dengan dingin kepada Chu Heng, setiap ketidakadilan ada pelakunya, setiap hutang ada debiturnya. Chu Heng, serahkan hidupmu. Chapter 224. Pergilah ke neraka, Yang Chen. Chu Heng berteriak dan mengaktifkan susunannya. Tiba-tiba, dinding kekuatan roh yang terdiri dari kekuatan roh bumi didorong ke arah Yang Chen dengan cara yang luar biasa. Permainan anak-anak. Yang Chen mendengus dingin. Dia sama sekali tidak peduli dengan pengaruh susunannya.
Dia memegang pedang pemenggalan abadi secara terbalik dan menatap sosok Chu Heng saat dia berjalan lurus ke arahnya. Dinding kekuatan spiritual yang digunakan Chu Heng untuk mengalahkan 4 murid Balai Penegakan Hukum tampaknya tidak ada di depan Yang Chen. Di bawah tatapan tidak percaya Chu Heng, dinding kekuatan roh di depan tubuh Yang Chen terbagi menjadi 2, memberi jalan pada celah, dan Yang Chen tepat untuk melewatinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Mata Chu Heng hampir keluar dari kepalanya. Selain melawan 4 murid Balai Penegakan Hukum, Chu Heng juga berdebat dengan beberapa murid Tai Tianmen di sini. Bagaimana ini bisa terjadi? Yang Chen sudah berada beberapa langkah darinya. Chu Heng tidak mempercayainya dan segera mengubah gerakan kaki dan segel tangannya. Tiba-tiba, anak panah kekuatan spiritual melesat dari kaki Yang Chen. Saat Chu Heng menunjuk Yang Chen, ratusan panah kekuatan spiritual atribut bumi terbang menuju Yang Chen. Namun, yang membuat Chu Heng terkejut lagi adalah ratusan anak panah spiritual ini baru saja terbang ke sisi Yang Chen. Pisau di tangan Yang Chen hanya berkedip beberapa kali, dan panah spiritual ini sepertinya telah terpotong dan jatuh ke tanah. Sejak Chu Heng mengetahui tentang susunannya, hal seperti ini tidak pernah terjadi. Meskipun susunannya tidak dapat melukai Yang Chen, Chu Heng tidak gugup sama sekali. Ada keuntungan lain pada susunannya. Berdiri di depan barisan akan memberi Chu Heng pasokan kekuatan spiritual yang tak ada habisnya. Meskipun dia perlu mengubah kekuatan spiritual atribut bumi menjadi atribut air, dengan lembah yang begitu besar, bahkan jika dia kehilangan setengahnya, itu masih cukup untuk digunakan Chu Heng selama ribuan tahun tanpa kehabisan kekuatan spiritual. Jika saya tidak menunjukkan belas kasihan beberapa tahun yang lalu, apakah Anda masih hidup sekarang? Saat Chu Heng meraung, dia juga merasakan sedikit penyesalan. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan membunuh Yang Chen di Yexiu Manor. Bagaimana dia bisa terlibat dalam kekacauan ini? Namun, sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Chu Heng hanya bisa berharap bahwa budidaya Yang Chen biasa saja dan dia bisa mengandalkan kekuatan puncak pendirian yayasan untuk membunuh Yang Chen. Biarkan saya melihat kemajuan seperti apa yang telah Anda buat sejak Anda mampu meramu pil untuk Penatua Wuxiong. Mengikuti kata-kata Chu Heng, pedang terbang biru aqua melonjak ke langit dan langsung muncul di depan Yang Chen. Mata Yang Chen tertuju pada Chu Heng. Dia tidak mencari ke tempat lain. Dia mencengkeram pedang pemenggalan abadi dengan kedua tangannya, mengangkatnya tinggi-tinggi, dan menebas dengan keras ke sisinya. Ding! Pedang terbang Chu Heng dikirim terbang oleh pedang Yang Chen. Saat pedang dan pedang berbenturan, Chu Heng tiba-tiba merasakan jantungnya bergetar, seolah ada bekas rasa sakit. Karena sangat terkejut, dia buru-buru mengingat pedang terbang. Begitu pedang terbang ada di tangannya, Chu Heng segera menemukan ada celah kecil pada pedang terbangnya yang dulunya tak terkalahkan. Pedang terbang sebenarnya dipatahkan oleh pedang Yang Chen. Chu Heng merasa tertekan, tapi dia terkejut. Istana Chunyang sebenarnya bersedia menghabiskan begitu banyak uang untuk memberi Yang Chen, seorang murid di tahap pendirian yayasan, pedang terbang tingkat tinggi. Hanya dalam beberapa langkah, Yang Chen sudah berjalan tidak jauh di depan Chu Heng. Dia tersenyum dingin pada Chu Heng dan berkata, "Saya bertanya-tanya seberapa kuat Anda. Ternyata Anda mengalahkan 4 kakak laki-laki dari Balai Penegakan Hukum dengan formasi. Tidak heran, awasi pedangku." Dia mengangkat tinggi pedang pemenggalan abadi di tangannya dan menebas Chu Heng tidak jauh dari situ. Dentang, kali ini terdengar suara keras. Chu Heng lah yang sekali lagi mengeluarkan pedang terbangnya dan memblokir pedang Yang Chen. Namun, meskipun dia memblokirnya, Natal Flying Sword, yang telah disempurnakan sejak lama dan terhubung dengan pikiran Chu Heng, langsung dipecah menjadi 2 di bawah pedang Yang Chen. Ah! Chu Heng menjerit dan mengeluarkan seteguk darah. Dengan hancurnya pedang terbang Natal, pikiran Chu Heng sangat kesakitan hingga dia hampir tidak bisa berdiri. Dia tidak pernah berpikir bahwa pedang Yang Chen akan begitu ganas sehingga benar-benar bisa memotong Natal Flying Sword miliknya menjadi 2. Keputusasaan menyelimuti seluruh tubuh Chu Heng. Dia tidak pernah berpikir bahwa di depan Yang Chen, dia bahkan tidak bisa memblokir satu serangan pedang dengan seluruh kekuatannya. Tapi Chu Heng benar-benar tidak mau menunggu kematian. Dia dengan tegas mengerahkan semua kekuatan spiritual di tubuhnya dan melancarkan pukulan ke Yang Chen. "Aku akan membuatmu menerima kematianmu dengan sepenuh hati." Pedang pemenggalan abadi Yang Chen bergoyang dan memindahkannya ke tangan kirinya. Tangan kanannya juga melancarkan pukulan, yang mengenai tinju Chu Heng. Yang Chen sebenarnya telah melepaskan keunggulannya dan sebenarnya ingin bertukar pukulan dengannya. Chu Heng mencibir dalam hati. Kekuatan spiritual dari susunan tersebut ditumpangkan dengan kekuatan spiritualnya sendiri dan menyerbu ke arah Yang Chen. Bang! Kedua tinju itu bertabrakan. Sebelum senyum jahat di wajah Chu Heng memudar, gelombang besar kekuatan spiritual langsung mengalir ke tangan Chu Heng. Kekuatan spiritual yang sangat dibanggakan Chu Heng sama rapuhnya dengan kertas di depan kekuatan spiritual Yang Chen. Hanya dengan satu pukulan, kekuatan spiritual Chu Heng tersebar. Yang Chen tidak bergerak dari posisi semula, tetapi seluruh tubuh Chu Heng terlempar puluhan kaki jauhnya. Tinjunya langsung hancur berkeping-keping. Dan kekuatan yang kuat itu masih berjalan di sepanjang lengan Chu Heng hingga ke bahunya. Lengannya juga mengeluarkan suara retak, dan rasa sakit yang hebat memberitahu Chu Heng bahwa lengannya sudah lumpuh. Chu Heng tidak berani mempercayai semua yang terjadi padanya. Budidaya Yang Chen jelas berada pada tahap awal pendirian yayasan. Bagaimana dia bisa membuatnya seperti ini dengan satu pukulan? Namun, rasa sakit yang luar biasa di tinjunya merupakan pengingat yang jelas bahwa semua ini bukanlah mimpi, melainkan kenyataan.
Ia yang berada di puncak pendirian yayasan sebenarnya setengah dilumpuhkan oleh Yang Chen yang baru berada pada tahap awal pendirian yayasan. Apa yang membuat Chu Heng semakin ketakutan adalah dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk melawan adik laki-lakinya yang sedang naik daun ini. Melihat Yang Chen sudah berdiri di depannya dan mengayunkan pedang pemenggalan abadi lagi, Chu Heng tiba-tiba berteriak, "Kamu tidak bisa membunuhku. Ini adalah wilayah Tai Tianmen. Jika kamu membunuhku, Tai Tianmen pasti akan merobek tubuhmu menjadi ribuan keping. Apakah menurutmu saat ini, orang Tai Tian masih akan peduli padamu?" Senyuman menghina muncul di wajah Yang Chen, dan dia dengan kejam menatap Chu Heng, yang terbaring di tanah dan tidak bisa bergerak. Siapa yang mengkhianatiku? Chu Heng tahu bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, dan akhirnya berjuang untuk mengajukan pertanyaan lain, biarkan aku mati mengetahui. Tidak ada yang mengkhianatimu. Tangan kanan Yang Chen telah mengayunkan pedang kepala hantu, tetapi dua tas Qian Kun dengan lambang Tai Tianmen muncul di tangan kirinya. Mereka hanya selangkah lebih maju darimu. Chu Heng, pergilah dengan damai. Petik 2. Tiba-tiba melihat tas Qian Kun dari dua master panggung Jindan yang dia lihat sebelumnya, Chu Heng terkejut lagi, tetapi Yang Chen tidak memberinya waktu lagi. Dia melambaikan tangannya tinggi-tinggi dan menebasnya dengan pedang. Chu Heng hanya merasa bahwa dia tiba-tiba terbang tinggi, tetapi dunia semakin menjauh darinya, dan semakin gelap. Chapter 225. Susunan yang disusun oleh orang Tai Tian di lembah pasir tandus sekali lagi ditemukan karena faktor yang tidak disengaja. Seorang master panggung Yuanying dari Sekte Lima Elemen dan beberapa tamu yang datang untuk menjadi penengah tiba-tiba diserang oleh barisan dari tanah. Di lembah pasir tandus, para tamu dari Sekte Lima Elemen diserang. Provokasi terang-terangan ini hanyalah sebuah tantangan terhadap otoritas seluruh Sekte Lima Elemen. Tiba-tiba, leluhur tahap Yuanying yang marah langsung menghancurkan semua susunan, dan dua master tahap Ji dan Tai Tianmen terbunuh. Pada saat yang sama, seorang junior di tahap dasar terbunuh, tetapi dia bukanlah murid Tai Tianmen. Mayat ditemukan di tempat kejadian, dan susunannya dihancurkan. Tidak ada yang tahu mengapa dua master tahap Jidan akan menyerang master tahap Yuanying dari Sekte Lima Elemen saat ini. Identitas junior panggung yayasan yang terbunuh juga merupakan misteri, tetapi ada satu hal yang diketahui semua orang. Orang-orang Tai Tian berada dalam masalah besar kali ini. Tidak hanya merepotkan, tetapi juga merupakan masalah yang mengancam jiwa. Selama waktu ini, Tai Tianmen dan Sekte Lima Elemen telah banyak dikekang. Dalam situasi beberapa sekte besar yang turun tangan untuk menengahi, setiap orang berniat berjabat tangan dan syaratnya akan segera dinegosiasikan. Sekarang hal seperti itu terjadi, mediasi sebelumnya menjadi sia-sia. Ini bukanlah hal yang bisa dikesampingkan dan dikatakan tidak cukup bukti. Orang-orang yang diserang berasal dari beberapa sekte, dan dua di antaranya adalah sekutu Tai Tianmen. Bukti serangan yang dilancarkan di lapangan sudah meyakinkan, dan tidak ada kemungkinan untuk lalai. Pada peta Tai Tianmen yang bocor, ini adalah susunan serangan alami. Namun, meskipun semua orang mengetahui petanya, mereka masih belum mengetahui dengan jelas beberapa pengendalian internalnya. Kecuali orang-orang Tai Tian, mustahil bagi orang lain untuk mengendalikan barisan dengan baik, dan tidak mungkin untuk menyalahkan orang lain. Hanya ada 3 tersangka di sini, 2 master tahap Ji dan Tai Tianmen, dan seorang junior di tahap dasar yang tidak mengetahui sekte tersebut. Bagaimanapun, itu bukan orang-orang Tai Tianmen, itu adalah juniornya. Masalahnya adalah, apakah orang-orang Tai Tian akan menyerahkan kendali formasi kepada junior dari sekte lain? Kedua sekte besar kembali saling bermusuhan, dan situasinya dapat terpicu kapan saja. Kali ini, apakah mereka yang menjadi perantara, atau murid dari dua sekte besar, dan bahkan banyak murid Tai Tianmen, mereka semua membenci dua master panggung Jidan yang bertindak sewenang-wenang. Bagi Sekte Lima Elemen, ini adalah penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Orang-orang Tai Tian telah merencanakan di wilayah mereka sendiri selama ratusan tahun, untuk mendapatkan esensi sejati bumi kelima di sini. Tidak hanya itu, setelah ketahuan, ia bahkan menyerang leluhur tahap Yuanying dari Sekte Lima Elemen ketika beberapa sekte besar sedang melakukan mediasi. Ini bukan lagi provokasi, melainkan tamparan langsung di wajah dengan tangan berdarah. Sekte Lima Elemen bukanlah satu-satunya yang ditampar wajahnya. Pada saat yang sama, beberapa sekte besar yang maju untuk menengahi juga disertakan. Orang-orang Tai Tian jelas tidak memberikan muka kepada semua orang. Beberapa sekte masih antusias, karena takut perselisihan internal antara kedua sekte akan memungkinkan sekte setan mengambil keuntungan darinya. Tidak disangka orang Tai Tian, yang selama ini dikenal sebagai guru yang saleh, akan melakukan hal seperti itu. Tindakan ini secara langsung mendorong beberapa sekte besar yang menjadi perantara ke sisi Sekte Lima Elemen. Kedua sekutu Tai Tianmen juga berdiri di sisi Sekte Lima Elemen karena murid mereka diserang. Para master dari beberapa sekte juga menerima berita tersebut dan dengan cepat bergegas ke lembah pasir yang tandus. Ada sikap mencabut kekuatan Tai Tianmen di lembah pasir tandus jika terjadi perselisihan. Bahkan wilayah Tai Tianmen sendiri tidak bisa tenang. Orang yang bertanggung jawab atas orang-orang Tai Tian di sini tidak berani mengabaikan dan bergegas ke tempat kejadian. Tanpa berkata apa-apa, pertama-tama dia meminta maaf untuk menenangkan emosi semua orang, lalu menanyakan kebenaran masalahnya. Tuan dari Tai Tianmen juga tidak peduli dengan martabat tuannya. Setelah menerima kabar tersebut, ia langsung bergegas menuju lembah pasir yang tandus. Kali ini, jika tidak ditangani dengan baik, bagi orang Tai Tian,
meskipun tidak dimusnahkan, pasti akan menjadi musuh sebagian besar dunia budidaya. Jenazah junior tak dikenal di tahap pendirian yayasan telah dikenali. Ternyata itu adalah Chu Heng, pengkhianat yang bersembunyi di lembah pasir tandus di Istana Chunyang. Tubuhnya dipotong menjadi beberapa bagian oleh leluhur Yuan Ying Stage yang marah. Untungnya wajahnya masih bisa dikenali dengan jelas. Banyak orang di Taitianmen mengenal Chu Heng. Saat ini, siapa yang akan menyembunyikan identitas Chu Heng sebagai pengkhianat Istana Chunyang? Jika itu hanya identitas Chu Heng, itu tidak akan menjadi masalah besar, tapi tempat ini adalah tempat di mana Chu Heng mengalahkan 4 murid Aula Penegakan Hukum Istana Chunyang. Memikirkan formasi yang menyerang leluhur tahap Yuanying dari Sekte 5 Elemen sebelumnya, semua orang tiba-tiba mengerti bahwa dengan bantuan formasi inilah Chu Heng dapat mengalahkan 4 murid Aula Penegakan Hukum Istana Chunyang, seorang murid elemen air. Kebenaran terungkap, bukan karena murid Aula Penegakan Hukum Istana Chunyang tidak cukup kuat, tetapi karena Chu Heng, si pengkhianat, mendapat bantuan kekuatan eksternal, dan itu adalah bantuan sekte yang kuat. Dalam hal ini, kekalahan bukanlah hal yang memalukan. Sebaliknya, orang-orang Taitian melindungi Chu Heng, seorang pengkhianat, yang membuat orang memandang rendah mereka dari lubuk hati yang paling dalam. Begitu identitas Chu Heng terungkap, orang-orang Taitian akhirnya punya jalan keluar. Dalam penyerangan terhadap Sekte 5 Elemen dan beberapa tamu perantara segera menjadi Chu Heng. Meskipun melindungi pengkhianat Istana Chunyang sangatlah salah, dan bahkan perlu tunduk pada Istana Chunyang lagi, dibandingkan dengan menyinggung sekte kelas 2 seperti Istana Chunyang dan menyinggung beberapa sekte besar yang dipimpin oleh Sekte 5 Elemen, penguasa Istana Chunyang. Orang Taitian masih bisa membedakan taruhannya. Dengan premis ini, cerita selanjutnya mudah dibuat. Karena Chu Heng dan seorang murid Taitianmen memiliki hubungan yang baik, ketika Chu Heng dikejar oleh Istana Chunyang, para Taitianmen membawa Chu Heng masuk. Tanpa diduga, Chu Heng, sang pengkhianat, memiliki ambisi seperti serigala. Dia menipu murid yang memiliki hubungan baik dengan orang Taitian. Setelah mendapatkan kepercayaan dari muridnya, dia menguasai metode mengendalikan formasi, mengalahkan murid Aula Penegakan Hukum Istana Chunyang, dan bahkan mengendalikan formasi untuk menyerang leluhur tahap Yuanying dari Sekte 5 Elemen saat ini. Adapun mengapa kedua Master Panggung Jidan tidak berhenti sedikit pun junior tahap pendirian yayasan, mungkin ada lebih banyak penjelasan untuk ini. Tapi itu tidak lebih dari ditipu oleh Chu Heng, kelalaian para Master Jidan, dan sederet alasan lain yang menyebabkan tragedi ini. Dan kedua Master Jidan juga membayar harga untuk ini, nyawa mereka. Nampaknya bagi semua pihak, ini adalah penjelasan yang paling bisa diterima, sekaligus penjelasan dengan harga paling murah. Meskipun masih banyak keraguan dalam penjelasan ini yang tidak dapat dijelaskan dengan jelas, ini adalah cara agar setiap orang memiliki jalan keluar yang bermartabat. Di bawah persetujuan beberapa sekte besar, orang-orang Taitian harus menyerahkan semua keuntungan di lembah pasir tandus, dan pada saat yang sama mengkompensasi kerugian semua pihak. Penjelasan ini pun menjadi penjelasan resmi yang diakui semua orang. Chapter 226. Sejak awal penyerangan, tidak ada yang menyadari bahwa Viper kecil dan kalajengking pasir kecil juga muncul di tempat itu. Setelah penyerangan, kedua hewan yang tampak biasa itu buru-buru mengubur diri di pasir dan dengan hati-hati menyembunyikan aura mereka. Mereka perlahan meninggalkan tempat kejadian dan kemudian muncul di tempat di mana tidak ada yang memperhatikan mereka. Di tepi lembah pasir tandus, yang berjarak ratusan mil dari tempat itu, Yang Chen sedang menunggu dua binatang iblis itu bertemu. Pada jarak ini, tidak ada seorang pun yang memiliki hubungan apapun dengan Yang Chen dan apa yang terjadi di sana. Apakah semuanya sudah selesai? Yang Chen, yang sedang duduk tegak, tidak menoleh ke belakang, tapi entah kenapa mengucapkan kalimat seperti itu. Saya selalu penasaran, bagaimana Anda menemukan kami? Suara Viper terdengar dari belakang Yang Chen. Kemudian, dua binatang iblis muncul tepat di belakang Yang Chen. Jika mereka berada sedikit lebih jauh, Yang Chen tidak akan bisa mendeteksi aura Viper. Hal ini sudah ditunjukkan oleh Yang Chen saat pertama kali melakukan kontak dengan Viper. Namun, selama mereka berada dalam jarak 2 kaki dari Yang Chen, tidak peduli seberapa dalam aura Viper disembunyikan, Yang Chen masih dapat mendeteksi jejaknya. Hal ini selalu membingungkan Viper. Tidak ada yang aneh dengan itu. Jika kamu lebih dekat, kamu juga akan bisa mendeteksiku. Yang Chen tidak menjelaskan dengan terlalu jelas. Entah itu pada Viper, Sen Scorpion, atau siapapun, dia tidak akan menjelaskannya dengan terlalu jelas. Segala sesuatu yang terjadi selanjutnya adalah seperti yang diharapkan Yang Chen. Orang-orang Taitian itu berat dan tidak memberi imbalan, tetapi mereka harus mengertakkan gigi dan menelan konsekuensinya. Selain memberi kompensasi kepada Sekte 5 Elemen dan sekte lainnya atas hilangnya bantuan dan aspek lainnya, hal terpenting adalah meminta maaf lagi kepada Istana Chunyang. Jika itu adalah sekte musuh Istana Chunyang, tidak masalah untuk menutupi Chu Heng, murid pengkhianat Istana Chunyang. Karena mereka adalah musuh, tentunya mereka akan menyatukan semua kekuatan yang bisa disatukan. Tapi orang Taitian tidak bisa melakukan itu. Di permukaan, orang-orang Taitian adalah pemimpin sekte yang baik, dan Istana Chunyang juga merupakan anggota sekte yang baik. Bukan saja kedua pihak tidak bermusuhan, tetapi mereka juga harus berada dalam situasi yang sama. Dalam hal ini, menutupi murid-murid pengkhianat Istana Chunyang dan bahkan menyerang murid-murid Balai Penegakan Hukum Istana Chunyang secara terang-terangan merugikan rekan-rekan mereka. Mungkin para murid bisa membunuh Chu Heng sesuka mereka secara pribadi selama mereka tidak tertangkap. Namun,
Masalah yang dihadapi orang-orang Taitian sekarang adalah jika mereka tidak mengakui bahwa murid-murid mereka melindungi Chu Heng, mereka harus mengakui bahwa merekalah yang menyerang Sekte Lima Elemen terlebih dahulu. Memilih yang lebih kecil dari dua kejahatan, orang-orang Taitian hanya bisa mengertakkan gigi dan menerima kenyataan bahwa melindungi Chu Heng tidak akan terlalu merepotkan. Karena dia telah mengakuinya di depan Sekte Lima Elemen dan beberapa sekte perantara lainnya, dia tidak punya pilihan selain menjelaskan masalah ini. Menggambarkan situasi orang-orang Taitian saat ini yang mencoba mencuri seekor ayam hanya untuk akhirnya kehilangan nasinya sudah merupakan pernyataan yang relatif kecil. Faktanya, orang-orang Taitian menderita kerugian besar kali ini. Belum lagi kompensasi kepada Sekte Lima Elemen, sekte lain, dan Istana Chunyang setelahnya, perhitungan bahwa mereka telah bekerja keras selama ratusan tahun sia-sia belaka. Seluruh esensi sejati bumi kelima diberikan kepada Sekte Lima Elemen, ditambah kematian seorang leluhur tahap Yuanying dan luka serius pada dua murid tahap Yuanying. Ini belum termasuk kerusakan pada wajah dan reputasi mereka. Jika dijumlahkan, bahkan kepala Taitianmen yang akan mencapai tahap Dacheng mau tidak mau hampir muntah darah di tempat. Kalau mau menghitungnya harus menghitung kerugian internalnya. Siapa yang menarik Chu Heng masuk? Siapa yang menganjurkan penggunaan Chu Heng untuk menyerang wajah Istana Chunyang? Sekarang ini terjadi, jika mereka menyalahkan Chu Heng, orang-orang ini pasti akan menanggung kesalahan murid lain yang tidak mengetahui cerita di dalamnya. Ini adalah satu lagi kekacauan besar. Ketika Yang Chen meninggalkan lembah pasir tandus dengan berjalan kaki, semuanya telah selesai. Murid pengkhianat Istana Chunyang, Chu Heng, menyerang orang-orang dari Sekte Lima Elemen dan beberapa sekte besar lainnya. Para Taitianmen secara resmi meminta maaf kepada Sekte Lima Elemen dan sekte besar lainnya karena mencuri esensi sejati bumi kelima dan perilaku tidak pantas dalam insiden Chu Heng. Kompensasi akan dikirim ke sekte dalam beberapa hari, termasuk Istana Chunyang tempat Yang Chen berada. Esensi sejati bumi kelima yang kamu buat diambil oleh orang-orang itu, bukankah sayang sekali? Saat dia meninggalkan lembah pasir tandus, kalajengking pasir di tubuh Yang Chen tiba-tiba bertanya pada Yang Chen. Sekarang Sen Scorpion dan Viper sudah bisa mengucapkan beberapa kata sederhana. Kali ini, mereka tidak berkomunikasi dengan pikirannya, tetapi mengajukan pertanyaan. Disayangkan, Yang Chen menggelengkan kepalanya, apa yang perlu dikasihani? Di dunia ini bukan satu-satunya tempat yang memiliki esensi sejati bumi kelima. Saya mendapat bagian yang pantas saya dapatkan, apa yang perlu dikasihani? Jika aku benar-benar merasa kasihan, seharusnya aku merasa sangat kasihan pada orang-orang yang diserap olehmu, bukan? Petik 2. Baik Viper maupun Sen Scorpion telah menyerap esensi sejati bumi kelima, namun keduanya berbeda. Mereka adalah binatang iblis, sehingga mereka secara naluriah dapat menyerap esensi sejati bumi kelima tanpa metode budidaya apapun. Mereka tidak sepertimu, mereka tidak memiliki keterampilan sejati bumi kelima. Bahkan jika mereka memiliki esensi sejati bumi kelima, dibutuhkan setidaknya ribuan tahun untuk menyempurnakannya. Biarkan mereka membuang-buang waktu secara perlahan. Selama orang Taitian tidak mendapatkan esensi sejati bumi kelima dan Sekte Lima Elemen mendapatkannya, Yang Chen tidak terlalu peduli. Bagaimanapun, dia perlahan-lahan akan membuat perpecahan antara Taitianmen dan sekte besar, sehingga musuh Taitianmen akan menjadi lebih kuat, yang sebenarnya membantunya. Keterbukaan pikiran Yang Chen sepertinya membuat Sen Scorpion dan Viper lebih mempertimbangkannya. Dalam perjalanan kembali ke Istana Chunyang, Viper tiba-tiba bertanya kepada Yang Chen, jika kami bergabung dengan sekte Anda, apa syaratnya? Apa manfaatnya? Petik 2. Tentu banyak sekali manfaatnya. Yang Chen tersenyum dan menjelaskan sambil bergegas, yang paling jelas adalah jika Anda bergabung dengan Istana Chunyang kami, Anda akan mendapat pendukung sejak saat itu. Di masa depan, jika ada yang ingin mengepung Anda, mereka harus mempertimbangkan konsekuensinya, membuat marah Istana Chunyang kami. Jika Anda masih memiliki identitas binatang iblis, Anda akan dengan mudah dikepung dan dikejar oleh ahlinya saat Anda keluar. Ini adalah kerugian bagi para pembudidaya individu, dan binatang iblis bahkan lebih buruk lagi. Petik 2. Apa syaratnya? Viper ingin menyelesaikannya. Sen Scorpion tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi mendengarkan dengan tenang. Kondisi. Pada dasarnya, tidak ada syarat bagi Anda ahli Nas Chen Sol, tetapi ada satu hal, Anda harus mematuhi aturan sekte, itu saja. Yang Chen tersenyum. Artinya, kamu tidak bisa membunuh orang begitu saja, dan kamu tidak bisa melakukan ini atau itu, kan? Viper sepertinya tidak terlalu tidak sabar, tapi saat ini, nadanya sangat cemas. Membunuh orang. Senyuman kembali muncul di wajah Yang Chen, apakah menurutmu aku telah membunuh banyak orang? Kuncinya adalah bagaimana Anda membunuh mereka, dan Anda tidak bisa membiarkan orang lain menguasai Anda. Terutama kamu harus lebih berhati-hati karena identitasmu sebagai binatang iblis. Jangan biarkan orang lain melihat Anda sebagai target untuk memberantas kejahatan dan membela keadilan. Petik 2. Chapter 227. Mengabaikan segalanya, Yang Chen telah membunuh setidaknya 7 atau 8 dari mereka di lembah pasir desolate saja. Ada beberapa binatang elemental tanah, 2 kultivator inti emas, dan Chu Heng. Semua ini tidak disembunyikan dari 2 binatang iblis itu. Setelah mendengar jawaban Yang Chen dan mengingat tindakan Yang Chen, kedua binatang iblis itu sepertinya memahami sesuatu dan tidak memikirkan masalah tersebut. Mengenai masalah membunuh orang, Yang Chen sama sekali tidak mengatakan sesuatu yang salah. Namun,
Kata-kata Yang Chen sebelumnya membuat kedua binatang iblis itu perlahan merenung. Sebagai binatang siluman yang telah berada di lembah pasir sunyi selama bertahun-tahun, mereka tahu lebih baik dari siapapun mengenai sikap para penggarap manusia terhadap mereka. Jika bukan karena mereka digunakan sebagai target untuk mengasah ahli mereka di lembah pasir desolate, mereka pasti sudah lama dikepung dan dibunuh. Jika mereka bergabung dengan suatu sekte, mereka tidak akan memiliki kekhawatiran seperti itu. Yang Chen sudah menjelaskan hal ini dengan sangat jelas. Justru karena inilah kedua binatang iblis itu mulai mempertimbangkan untuk bergabung dengan sebuah sekte. Tentu saja, kejadian baru-baru ini di Desolate Sand Valley meninggalkan kesan mendalam bagi mereka. Setelah Sekte Tianmen dan 5 elemen mengambil tindakan, hampir semua kekuatan sekte tersebut dimobilisasi. Tidak peduli apa yang dilakukan orang di depan, orang di belakang akan maju membantu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat di antara binatang iblis. Binatang iblis suka berkultivasi sendirian, jadi mudah bagi mereka untuk menjadi sasaran para pembudidaya. Binatang iblis yang kuat hanya akan muncul di tempat yang jarang dikunjungi manusia. Ini juga merupakan kesedihan dari binatang iblis. Di dunia binatang iblis, jarang sekali ada konsep kerja sama seperti itu. Bahkan Viper dan Sand Scorpion telah memperebutkan wilayah dari awal hingga sekarang. Jika bukan karena kemunculan Yang Chen, kedua binatang iblis itu tidak akan serasi seperti sekarang. Sekte Istana Cunyang tampaknya tidak sekuat Sekte 5 Elemen Tianmen, kan? Sand Scorpion tiba-tiba berkata, bukankah kita harus mencari sekte dengan pendukung yang lebih kuat? Kamu pintar. Yang Chen berbicara kepada dua binatang mengerikan dengan cara yang agak tidak sopan. Meskipun dua binatang mengerikan jauh lebih tinggi dari Yang Chen dalam hal usia dan budidaya, Yang Chen tidak pernah menunjukkan sikap hormat terhadap mereka. Setelah memuji mereka, Yang Chen menggelengkan kepalanya lagi. Lihatlah Sekte 5 Elemen dan Tianmen. Apakah menurutmu mereka dapat menerimamu? Faktanya, Yang Chen tidak perlu mengatakan ini. Kedua monster beast itu sudah bisa mengetahui dari sikap para kultivator di lembah pasir tandus terhadap mereka. Lalu bagaimana kamu bisa menjamin Istana Cunyang akan menerima kita? Viper bertanya dengan cara yang masuk akal. Saya tidak bisa menjamin apapun. Yang Chen tidak berbohong kepada kedua binatang iblis mengenai masalah ini, namun langsung menindaklanjutinya dengan penjelasan, tapi setidaknya Anda memiliki saya untuk memperkenalkan Anda, jadi peluang Anda lebih baik daripada lalat tanpa kepala, bukan? Ini lebih baik daripada dibunuh oleh beberapa tetua terpencil yang kuat segera setelah Anda memasuki gerbang gunung orang lain. Petik 2. Apakah istana yang murni memiliki metode budidaya ras monster? Viper bertanya lagi. Dia sangat iri dengan berbagai metode budidaya yang dimiliki oleh para kultivator manusia, sementara mereka, para binatang iblis, hanya bisa berkultivasi dengan pahit berdasarkan naluri mereka sendiri, yang memakan waktu dan melelahkan. Mungkin ini adalah alasan penting lainnya mengapa Viper ingin bergabung dengan sebuah sekte. Untuk saat ini, tidak ada. Yang Chen menggelengkan kepalanya dan menjawab, namun, sejauh yang saya tahu, ada beberapa metode umum di bidang formasi pemurnian. Anda juga dapat mencoba alkimia. Selain itu, binatang iblis memiliki keunggulan berkali-kali lipat lebih banyak daripada manusia dalam hal ini. Teknik transformasi tertentu. Jika Anda bergabung dengan kami, dengan beberapa hal yang saya tahu, Anda mungkin bisa merintis budidaya binatang iblis. Petik 2. Viper dan Sand Scorpion tampak sedikit bersemangat. Mereka sama sekali tidak meragukan keaslian perkataan Yang Chen. Lagi pula, selama bertahun-tahun, hanya Yang Chen yang bisa berkomunikasi dengan mereka. Selain itu bukanlah mantra penjinak binatang kelas 3, yang digunakan untuk secara paksa menghancurkan keinginan Yang Chen dan kemudian menjalin komunikasi setelah ditangkap. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa Yang Chen adalah orang baik. Kami tidak peduli dengan reputasi atau apapun. Viper menyatakan tujuannya segera setelah dia membuka mulutnya, aku hanya tertarik dengan teknik pemurnian yang kamu sebutkan. Baiklah, aku akan pergi bersamamu dan mencoba keberuntunganku. Sand Scorpion tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia tidak pergi, yang menjelaskan banyak hal. Yang Chen mengambil kedua monster itu, setelah meninggalkan lembah terpencil selama 2 hari, dia menerbangkan pedangnya, dan hanya butuh 10 hari untuk kembali ke istana yang murni. Saat ini, berita dari lembah pasir tandus telah sepenuhnya terkirim ke Istana Cunyang. Karena Chu Heng telah dieksekusi, tidak peduli siapa yang membunuhnya, pengkhianatnya telah dieksekusi. Terlebih lagi, Sekte Surga Terbesar telah mengakui kesalahan mereka. Semua orang di istana yang murni memiliki perasaan bangga dan tidak ada lagi rasa malu untuk keluar. Ketika Yang Chen kembali ke Scorching Sun Courtyard, Master Gao Yue baru saja menyelesaikan pelatihan tertutupnya. Melihat Yang Chen, Gao Yue sangat senang. Karena konsultasi Yang Chen dengan beberapa pertanyaan, Gao Yue memiliki pemahaman baru tentang kultivasinya sendiri. Dia telah mengikuti pelatihan tertutup akhir-akhir ini, dan sekarang dia telah membuat kemajuan. Namun, kemajuan seperti ini tidak begitu membahagiakan bagi Yang Chen. Gao Yue memiliki akar spiritual air yang diperoleh sepenuhnya, tapi sekarang Yang Chen tidak memiliki kesempatan atau alasan untuk membuat Gao Yue mempercayai kata-katanya. Semakin tinggi tingkat budidaya apinya, itu juga berarti dia harus mengatasi lebih banyak kesulitan ketika dia mengubah metode budidaya airnya di masa depan. Namun, Yang Chen hanya bisa menyaksikan peningkatan kultivasi Gao Yue, dan itu masih di bawah pengaruhnya. Suasana hati yang kontradiktif ini membuat Yang Chen tidak tahu harus berbuat apa.
Mungkin dia hanya bisa membiarkan Gao Yue meningkatkan kultivasinya terlebih dahulu, sehingga setidaknya dia bisa lebih aman. Bagaimana kabarmu di lembah pasir tandus? Kudengar di sana sangat ramai. Setelah menyapa Gao Yue bertanya tentang situasi Yang Chen di lembah pasir tandus. Karena Chu Heng terselesaikan, Gao Yue juga berbahagia untuk Yang Chen, dan juga bahagia untuk Istana Chunyang. Dia tidak tahu kenapa, tapi sepertinya Yang Chen tidak menyelesaikannya sendiri, yang membuat Gao Yue merasa sedikit menyesal. Penyesalan ini sangat tersembunyi, tetapi sekilas terlihat oleh Yang Chen. Menguasai, Yang Chen tidak ingin mengatakan hal ini beberapa kali, jadi dia langsung bertanya pada Gao Yue, bisakah kamu mengundang kepala istana dan leluhur utama untuk berkumpul? Murid ini akan melaporkan hal-hal di lembah pasir tandus satu persatu. Apakah ini perlu? Gao Yue sangat bingung mengapa Yang Chen membuat keriuhan besar, dan bahkan meminta kepala istana untuk maju ke depan, tetapi terakhir kali Yang Chen mengeluarkan pil perebutan surga masih segar dalam ingatannya. Gao Yue secara naluriah merasa kali ini, sesuatu yang besar pasti telah terjadi. Beritahu saja kepala istana dan leluhur tuan, orang lain tidak boleh memberitahu mereka. Yang Chen sekali lagi memberitahu Gao Yue. Melihat Yang Chen begitu serius, kali ini Gao Yue tidak berkata apa-apa, dan langsung mengundang Wang Yong dan kepala istana sesuai permintaan Yang Chen. Chapter 228. Apa ini? Melihat beberapa hal yang diletakkan Yang Chen di atas meja, kepala istana dan Wang Yong mengerutkan kening, bahkan Gao Yue sama-sama bingung, melihat ketiga pedang terbang, dia menatap Yang Chen dengan pandangan ragu. Melapor ke Tuan Istana, Tuan Leluhur. Yang Chen menjawab dengan hormat, ini adalah pedang terbang dari murid pengkhianat Chu Heng, dan pedang terbang dari dua Master Tai Tianmen Jidan yang dibunuh di tempat oleh para pendahulu dari Sekte Lima Elemen, dan beberapa item logo tas Qian Kun mereka. Item logo itu adalah beberapa potong batu giok yang diperoleh Yang Chen dari tangan dua Master Jidan yang tidak beruntung. Di antaranya adalah metode kultivasi orang Taitian dan beberapa pengalaman kultivasi pribadi. Begitu jawaban ini keluar, kepala istana dan Wang Yong terkejut dan berdiri hampir pada waktu yang bersamaan. Wang Yong bahkan tidak memikirkannya dan langsung melemparkan beberapa batasan keluar kamar Gao Yue, mengisolasi semua suara, lalu dengan hati-hati memeriksa ruangan dan memastikan bahwa tidak ada tempat yang dapat membocorkan pesan suara, lalu dia duduk. Kepala istana melambaikan tangannya dan ketiga pedang terbang ada di tangannya, dan dia mulai memeriksanya dengan cermat. Setelah beberapa lama, dia menyerahkan ketiga pedang terbang kepada Wang Yong dan duduk kembali, tetapi matanya tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Beberapa potongan batu giok juga diambil olehnya dan dilihat sekilas beberapa kali, dan segera diidentifikasi keasliannya. Ini adalah teknik para Tai Tianmen, yang ini memang teknik Liang Xiaoming. Wang Yong mengambil pedang terbang dan mengangguk. Setelah melihat slip giok yang dibawa kembali oleh Yang Chen, tidak ada keraguan. Gao Yue di samping sudah membuka mulutnya lebar-lebar, dan dia tidak percaya ini benar. Faktanya, tidak hanya Gao Yue, bahkan Wang Yong dan kepala istana pun mengalami keterkejutan yang sama, namun mereka tidak mengungkapkannya secara menyeluruh seperti Gao Yue. Berita tentang apa yang terjadi di lembah pasir tandus telah disampaikan kembali ke Istana Chunyang. Seorang leluhur di alam Yuanying dari Sekte Lima Elemen membunuh Chu Heng dan dua Jin dan Tai Tianmen. Tidak ada penyembunyian tentang ini, tapi pertanyaannya adalah, bagaimana Yang Chen mendapatkan barang-barang ini? Apa yang terjadi di sini? Jari Tuan Istana Zhang Jiao dengan lembut mengetuk sandaran tangan kursi dan kemudian bertanya. Ketiga pasang mata itu langsung terfokus pada Yang Chen, menunggu jawabannya. Yang Chen berdiri di depan tiga orang itu, dan mulai melaporkan pengalamannya di lembah terpencil tanpa terburu-buru. Namun, dia menemukan bahwa bagian peta itu telah dirusak. Viper dan Sen Scorpion, dua penggarap panggung jiwa baru lahir setempat, menyadari anomali tersebut. Setelah menemukan diagram arai, semuanya menjadi logis, diagram arai dimodifikasi, dan kemudian dengan bantuan dua monster kuat, tahap Jidan terbunuh, Chu Heng dieliminasi, dan sekte surga terbesar dibingkai. Tiga orang di seberang terkejut dan tidak normal. Siapa yang mengira Yang Chen, seorang murid tahap dasar, begitu berani sehingga dia bisa dengan mudah bermain-main dengan dua sekte besar di telapak tangannya? Siapa yang mengira Yang Chen sendiri yang menyelesaikan tugas yang tidak dapat diselesaikan oleh ratusan orang di Balai Penegakan Hukum? Ini. Wang Yong mendengar bahwa murid agungnya yang cakap sangat cakap, dan untuk sementara, hanya ada tiga kata tersisa berturut-turut, dan dia tidak dapat mengatakan apapun lagi. Gao Yue akhirnya mengerti kenapa Yang Chen hanya meminta kepala istana dan Wang Yong untuk datang. Jika hal ini diketahui orang lain, seperti Liang Xiaoming, yang memiliki hubungan dekat dengan orang Taitian, dia pasti akan memberitahu orang Taitian. Siapa yang tahu bahwa kali ini Chu Heng mendapat berita tentang Balai Penegakan Hukum yang berurusan dengannya sebelumnya, apakah itu ada hubungannya dengan Liang Xiaoming? Hanya saja pengalaman Yang Chen terlalu misterius dan terlalu berisiko. Jika ada banyak hal yang membuktikannya, tidak ada yang bisa percaya bahwa apa yang dia katakan itu benar. Bagus. Kepala istana memandang Yang Chen, tetapi dia memiliki sikap yang berbeda. Murid yang berani dan banyak akal yang dapat menemukan solusi pada saat kritis layak mendapatkan pujiannya. Tindakan Yang Chen tidak hanya membuat Chu Heng mendapatkan hukuman yang pantas diterimanya, tetapi juga membiarkan orang-orang Taitian yang melindungi Chu Heng membayar harganya. Sambil membalas kebencian para murid Balai Penegakan Hukum Istana Chunyang, dia juga menghapus ketidakadilan Istana Chunyang dan membuat bangga sekte tersebut. Awalnya,
Istana Cunyang masih terasa sedikit tidak berguna. Urusan mereka sendiri masih bergantung pada bantuan orang-orang dari Sekte Lima Elemen. Sekarang tampaknya itu masih merupakan penghargaan dari murid mereka sendiri. Bagaimana mungkin kepala istana tidak bahagia? Sikap kepala istana juga mempengaruhi Wang Yong. Awalnya, Wang Yong khawatir kepala istana akan menghukum Yang Chen karena keberaniannya. Sekarang setelah kata, baik keluar, dia tidak lagi khawatir dan tertawa bahagia. Kerja keras muridnya sendiri jelas merupakan wajahnya sendiri. Gao Yue juga sangat senang, kerja keras muridnya adalah wajah tuannya. Dia tidak menyangka bahwa setelah kemarahan Yang Chen di depannya, dia keluar dan melakukan hal sebesar itu. Ketika dia berpikir bahwa Yang Chen secara pribadi memenggal kepala Chu Heng dan membalas penghinaan Chu Heng pada dirinya sendiri, Gao Yue tidak bisa menahan kegembiraan dari lubuk hatinya. Jika kamu mengambil barang-barang ini, bukankah orang-orang dari Sekte Lima Elemen dan Tai Tianmen akan mengetahuinya? Di tengah kegembiraan, Gao Yue tiba-tiba menemukan masalah dan buru-buru bertanya. Bukankah normal jika leluhur tahap Yuanying menghancurkan beberapa pedang terbang? Ketika Yang Chen mengambil barang-barang ini, dia memikirkan jalan keluar dan membuka mulutnya. Lagi pula, meskipun tidak rusak, ada begitu banyak orang pada saat itu. Siapa yang berani menyelidiki siapa yang mengambil beberapa pedang terbang yang tidak berharga? Lalu bagaimana kamu melakukan gerakan yang tidak bisa dideteksi oleh leluhur tahap Yuanying? Gao Yue bertanya lagi. Keraguan ini, mungkin kepala istana dan Wang Yong sudah memikirkannya, tapi Gao Yue adalah orang yang paling tepat untuk bertanya. Bunuh mereka, atur adegannya, lalu biarkan kedua monster itu melakukannya. Yang Chen menjelaskan sambil tersenyum, kemampuan mereka menyembunyikan napas sangat bagus. Bersembunyi dalam formasi, bahkan leluhur tahap Yuanying tidak menemukan mereka. Ketika formasi rusak, mereka memanfaatkan kekacauan untuk melarikan diri, dan tidak ada yang bisa menangkap mereka. Petik 2. Keraguan ini harus dijelaskan dengan jelas oleh Yang Chen, jika tidak, kepala istana dan Wang Yong tidak akan memujinya, tetapi meragukannya. Yang Chen memahami hal ini dengan sangat baik, jadi dia menjelaskan dengan sangat keras. Dalam semua pengalaman, karena ada dua monster di tahap Yuanying, semuanya masuk akal. Semua ini, hanya ada satu keraguan yang tersisa. Gao Yue juga bertanya, bagaimana kamu bisa membuat dua monster di tahap Yuanying setuju untuk bekerja sama denganmu? Murid ini secara tidak sengaja mendapatkan seni rahasia transformasi yang cocok untuk budidaya monster di Immortal Falling Abyss. Yang Chen tertawa lagi, dan memamerkan surganya yang menentang keberuntungan kepada beberapa tetua. Metode budidaya ini telah ditukar dengan dukungan dari dua senior monster beast. Kali ini mereka tidak hanya membantuku melakukan hal-hal ini, tetapi juga mengikutiku kembali, berharap untuk bergabung dengan Istana Cunyang dan menjadi murid Istana Cunyang. Petik 2. Chapter 229. Kabar hukuman kecil itu langsung membuat kepala istana dan Wang Yong kembali terkejut. Berita berturut-turut telah membuat mereka berdua agak tidak percaya. Baru saja, mereka masih senang karena murid mereka mendominasi segalanya. Sekarang, ada dua master panggung Yuanying yang ingin bergabung dengan sekte. Bagaimana kue seperti itu bisa jatuh dari langit? Jika monster itu bergabung dengan sekte saya, akankah orang mengira Istana Cunyang saya berkolusi dengan monster itu? Wang Yong sudah tua dan bijaksana, dan langsung bertanya. Namun, nadanya jelas tidak menyangkal Yang Chen, tetapi untuk menghilangkan beberapa hambatan bagi Yang Chen, atau untuk membela sesuatu untuk Yang Chen. Ketua istana juga mengerutkan kening. Jika masalah ini tidak diselesaikan maka akan menjadi masalah besar. Meskipun dia dan Wang Yong tidak akan peduli apakah Yang Chen mengandalkan dua monster panggung Yuanying untuk melakukan sesuatu, begitu orang tahu bahwa Istana Cunyang telah berkolusi dengan monster itu akan menjadi keributan lagi. Belum lagi yang lainnya, orang-orang Tai Tian tidak akan pernah melepaskan kesempatan seperti itu untuk mendapatkan kembali wajah dari Istana Cunyang. Tuan Istana, Istana Cunyang milikku bukannya tanpa binatang suci penjaga gunung. Satu atau dua dari mereka secara kebetulan telah meningkatkan wilayah mereka ke tahap Yuanying. Apa yang bisa dikatakan orang lain? Yang Chen sudah punya solusi dan mengatakannya secara langsung. Binatang suci penjaga gunung tidak hanya ada di Istana Cunyang. Hampir setiap sekte memilikinya, dan untuk menunjukkan kekuatan sekte tersebut, mereka umumnya akan membesarkan beberapa monster kuat untuk mendukung penampilan. Namun, bagaimanapun juga, monster itu tetaplah monster. Kecuali jika dibesarkan sejak usia dini, jika tidak, monster yang ditangkap di tengah jalan tidak akan pernah dibiarkan tumbuh. Pernyataan Yang Chen secara langsung memungkinkan monster itu untuk bergabung dengan sekte. Bukankah hal yang baik bahwa binatang suci penjaga gunung yang dibesarkan oleh sekte saya telah membuat kemajuan besar dalam budidaya? Mungkinkah orang lain berani masuk ke bagian dalam Istana Cunyang dan mengambil binatang ilahi penjaga gunung dari sekte tersebut sebagai contoh untuk melenyapkan kejahatan? Apalagi Istana Cunyang, bahkan sekte kelas 3 pun tidak bisa melakukan hal seperti itu. Paling-paling, mereka akan iri dengan keberuntungan sekte lain. Mata penguasa istana langsung bersinar. Di sekte manapun, penambahan dua ahli tingkat jiwa baru lahir adalah peristiwa besar. Karena ada solusi seperti itu, bukankah dia bisa memanfaatkan situasi ini? Kakak senior, jika monster itu bergabung dengan Istana Cunyang milikku, di aula manakah monster itu harus ditempatkan? Kepala istana menoleh langsung ke Wang Yong dan bertanya dengan nada berdiskusi.
Wang Yong baru-baru ini tidak tahu apakah itu karena upaya Yang Chen atau alasan lain, seluruh orang muncul dengan rasa percaya diri yang kuat. Bersamaan dengan itu, basis budidayanya juga meningkat pesat dalam waktu singkat 10 hari. Awalnya sangat umum di kalangan para tetua, tetapi dalam beberapa tahun, dia secara samar-samar memasuki peringkat 3 teratas. Otoritas pidatonya juga semakin berat, dan kepala istana akan berdiskusi lebih banyak dengan Wang Yong. Kecuali Yang Chen dan Gao Yue, tidak ada yang tahu mengapa Wang Yong mengalami perubahan seperti itu. Faktanya, Yang Chen selalu percaya bahwa kepercayaan diri adalah hal terpenting dalam kultivasi. Entah itu hati setan atau kebingungan, proses kultivasi akan selalu mempengaruhi mentalitas seorang kultivator, bahkan dapat membuat orang tidak dapat melihat jalan di depan, dan kemudian memiliki kekhawatiran seperti itu, bahkan mempengaruhi kultivasi. Sekarang Wang Yong tidak memiliki hambatan sama sekali. Pil perebutan surga berarti hari kenaikan sudah dekat. Kepercayaan diri yang kuat membuatnya secara langsung mengeluarkan kemauan kultivasi yang paling kuat, dan keterampilannya meningkat pesat karena alasan ini. Kepala istana meminta nasihat, dan Wang Yong juga mulai mempertimbangkannya. Bagaimanapun juga, monster itu adalah monster. Tidak peduli di aula mana dia bergabung, sepertinya akan ada masalah. Setelah dipikir-pikir, tidak ada pengaturan yang baik. Setelah ragu-ragu, dia melihat Yang Chen masih berdiri di seberangnya, jadi dia bertanya, Yang Chen, apa saranmu? Melapor ke kepala istana, Tuan Leluhur. Yang Chen sekali lagi menjawab dengan hormat, murid ini berpikir bahwa tidak pantas untuk bergabung dengan aula manapun. Lebih baik membiarkan mereka mendirikan aula mereka sendiri, yang disebut aula eksentrik, yang sebagian besar didasarkan pada seni rahasia transformasi dan beberapa tambahan menyempurnakan teknik pembentukan alkimia. Ini tidak akan menimbulkan rasa jijik di aula lain, dan juga dapat menarik lebih banyak orang eksentrik untuk bergabung dengan sekte saya. Petik 2. Seni rahasia transformasi. Aula eksentrik. Bagaimanapun, ketua istana adalah ketua istana. Dia segera menemukan peluang dari topik seni rahasia transformasi dan monster yang bergabung dengan istana Cunyang. Kedua monster tersebut berada dalam tahap Yuanying, namun mereka masih membutuhkan seni rahasia transformasi, yang juga berarti seni rahasia transformasi memiliki daya tarik yang fatal bagi para master monster tersebut. Jika ini masalahnya, bukankah istana Cunyang dapat merekrut sejumlah besar master monster dengan seni rahasia transformasi ini? Jika mereka bukan rasku, hati mereka pasti berbeda. Ketika kepala istana mempertimbangkannya, Wang Yong mulai menuangkan air dingin padanya. Tampaknya dia harus mengurus semuanya, dan semua aspek masuk akal. Setelah sekte lain membicarakan hal ini, apa yang harus kita lakukan? Binatang penjaga gunung dari sekteku telah dengan setia menjaga gerbang gunung selama ribuan tahun, dan akhirnya mencapai hasil yang positif. Sekte, untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya, secara khusus memberikan identitas sebagai murid sekte. Pendekatan yang manusiawi seperti itu adalah masuk akal, siapa yang bisa mengatakan tidak? Yang Chen menghadapi keraguan Wang Yong, tetapi tampaknya telah dilatih, dan berbicara dengan percaya diri dan yakin, terlebih lagi, murid-murid aula eksentrik saya juga mematuhi aturan dan setia pada tugas mereka. Apa yang bisa dikatakan orang lain? Petik 2. Tetapi binatang penjaga gunung dari sekte saya, belum lagi orang luar, bahkan banyak orang di sekte tersebut belum pernah melihatnya. Bagaimana kita bisa menutup mulut orang-orang? Pertimbangan kepala istana lebih teliti, dan muncul masalah baru. Murid ini belum pernah melihatnya, tapi kudengar paviliun rahasia sekteku dijaga ketat. Kecuali ketua istana, yang lain tidak tahu di mana paviliun rahasia itu dan penjaga apa yang ada di sana. Menghadapi pertanyaan kepala istana, dia tersenyum dan bertanya, mungkinkah kedua senior ini adalah penjaga yang menjaga paviliun rahasia? Tapi begitu aula eksentrik didirikan, bukankah secara perlahan akan menyerap orang lain? Di mana paviliun rahasiaku memiliki begitu banyak binatang penjaga gunung? Kepala istana juga tersenyum mendengar jawaban Yang Chen, lalu bertanya. Karena kedua senior telah bekerja keras dan memasuki aula eksentrik, wajar jika menemukan binatang penjaga gunung lain untuk dijaga. Berapa orang lagi? Wajah Yang Chen acuh tak acuh, dan dia tidak dapat melihat bahwa dia sedang menghadapi tuan istana dan tuan leluhurnya sendiri. Tapi binatang penjaga gunung dari sekte lain, mengapa tidak sedalam milik sekteku? Kepala istana bertanya lagi, melihat wajah Yang Chen yang tersenyum, dan pertanyaannya sedikit bercanda. Sekte saya telah menguasai metode yang dapat meningkatkan budidaya monster. Itu hanya diberikan kepada binatang penjaga gunung yang menjaga sekte saya selama jangka waktu tertentu sebagai penghargaan atas kerja keras mereka. Jika orang lain tahu, apa yang bisa mereka katakan? Yang Chen pun menjawab dengan nada bercanda, inilah rahasia sekteku. Mungkinkah masih ada orang yang bisa memaksanya? Jika salah satu mutan di aula eksentrik tiba-tiba melanggar aturan sekte, bukankah sekte lain tidak mau melepaskan mereka? Wang Yong menimpali lagi. Chapter 230. Mungkin masalah ini yang paling mengkhawatirkan. Bagaimanapun, ini semua adalah monster, dan basis budidaya mereka kuat. Jika mereka benar-benar ingin melanggar aturan sekte, itu akan sangat merepotkan. Ketua istana ragu-ragu dengan pertanyaan ini, tapi dia tidak menanyakannya. Situasi para monster itu sulit, bahkan lebih buruk daripada para pembudidaya nakal. Yang Chen tahu bahwa jika tidak ada solusi yang masuk akal untuk masalah ini akan menjadi sangat sulit. Dia membuang wajah bercandanya dan menjawab dengan serius,
ada banyak keuntungan bergabung dengan sekte, dan kami tidak akan memaksa mereka. Mereka akan mempertimbangkan konsekuensi dari pengkhianatan. Selain itu, monster juga memiliki batasan yang mirip dengan sumpah setan hati. Ketika mereka bergabung dengan sekte, mereka dapat membuat sumpah besar dengan batas waktu atau basis budidaya. Yang Chen pertama-tama menggunakan kelebihan dan kekurangan untuk menganalisis, kemudian memberikan metode pengekangan, dan akhirnya berkata, lagi pula, bahkan jika ada beberapa murid yang mengkhianati sekte tersebut, lalu kenapa? Apa yang Anda maksud dengan ini? Tuan Istana bertanya dengan cepat. Bukankah ini sebuah masalah besar? Sekte mana yang tidak memiliki sedikit pembudidaya yang mengkhianati sekte tersebut? Yang Chen tertawa lagi, siapapun yang ingin mempersulit, tanyakan dulu padanya apakah ada pengkhianat di sektenya sendiri. Karena ada aturan sekte, pasti ada orang yang melanggar aturan sekte. Kalau tidak, peraturan sekte tidak akan masuk akal sama sekali. Seperti yang dikatakan Yang Chen, sekte mana yang tidak memiliki sedikit murid yang mengkhianati sekte tersebut. Bahkan jika ada mutan di Istana Chunyang yang mengkhianati sekte tersebut, itu hanyalah masalah sepele biasa. Siapa yang mau disalahkan, lihat dulu apakah ada kotoran di pantatnya sendiri. Ini benar-benar tidak tahu malu, tapi secara teori, ini sempurna. Kebetulan meskipun Istana Chunyang bukanlah sekte besar, itu pasti sekte yang bisa berbicara. Selama masih ada alasan, orang lain tidak dapat menggunakan hal-hal masuk akal ini untuk menyerang Istana Chunyang. Menambahkan beberapa penggarap tahap Yuanying untuk memperkuat kekuatan Istana Chunyang, dalam pandangan kepala istana, ini jelas merupakan hal yang berharga untuk dilakukan. Dan selama ada preseden ini, dengan keberadaan dua mutan di masa depan, mereka pasti bisa mengikat sekelompok monster level Naschen Soul. Adapun binatang iblis dari alam jin dan yang bersedia datang ke Istana Chunyang untuk menjadi binatang penjaga, akan ada aliran yang tak ada habisnya. Di depan Istana Guru ada peluang besar, tetapi juga tantangan besar. Jika dia berhasil, kekuatan Istana Chunyang akan tumbuh hanya dalam beberapa dekade. Jika tidak bisa, dia akan tetap di tempatnya. Kakak senior, kepala istana menoleh ke Wang Yong dan berdiskusi, haruskah kita meminta para tetua untuk mendiskusikannya secara kolektif? Wang Yong tidak mengatakan apapun. Dia hanya mengangguk, tapi matanya masih tertuju pada Yang Chen. Melihat Yang Chen masih ingin mengatakan sesuatu, dia mengangkat dagunya dan memberi isyarat agar Yang Chen berbicara. Tuan Istana, Grandmaster, Yang Chen dengan hati-hati berkata, isi spesifik dari seni rahasia transformasi, serta identitas spesifik kedua mutan, perlu dirahasiakan. Di sekte, tidak ada kekurangan orang yang berkhianat. Seni rahasia transformasi ini hanya dapat disebarkan dari mulut ke mulut. Yang terbaik adalah Tuan Istana dan Grandmaster tidak mengetahuinya, dan biarkan kedua mutan menguasainya sendiri. Petik 2. Arti kata-kata Yang Chen adalah bahkan ketua istana tidak dapat mengetahui isi spesifik dari seni rahasia transformasi, yang membuat ketua istana merasa malu. Tapi setelah memikirkannya, dia harus mengakui bahwa apa yang dikatakan Yang Chen masuk akal. Jika mereka bisa memimpin, mereka akan memimpin dalam seni rahasia transformasi ini. Begitu seseorang membocorkannya, bukankah sekte besar itu akan menjadi lebih kuat? Tentu saja identitas kedua mutan tersebut harus dirahasiakan. Ini adalah peristiwa besar yang melibatkan pertarungan antara sekte 5 elemen dan Tai Tianmen. Setelah diketahui bahwa pelakunya adalah Yang Chen dan kedua mutan, Istana Chunyang pasti tidak akan mampu menanggung akibatnya. Oleh karena itu, esensi sejati bumi kelima dari kedua mutan memerlukan penjelasan yang masuk akal. Cara terbaik adalah menunggu ketua istana maju dan menukar esensi sejati bumi kelima dari sekte 5 elemen. Segala sesuatu pasti mempunyai alasan yang tepat. Tentu saja, mereka masih menjaga paviliun rahasia. Ketua istana memahami hal ini dan segera mengambil keputusan. Tapi kemudian dia tersenyum dan bertanya, Yang Chen, sekarang, saatnya membiarkan kita bertemu dengan dua mutan masa depan dari sekteku, kan? Yang Chen tersenyum dan menerima perintah itu, lalu berbalik dan berjalan keluar. Wang Yongjiu menghapus batasan satu persatu, dan Yang Chen dengan cepat berlari keluar halaman liang. Setelah beberapa saat, Viper dan Sand Scorpion menaikinya dan memasuki kamar Gao Yue. Setelah penempaan esensi sejati bumi kelima, kedua monster dan sekarang kedua mutan dapat mempertahankan bentuk manusia mereka selama beberapa jam. Setelah masuk, mereka segera memulihkan wujud manusianya dan menyapa kepala istana dan Wang Yongjiu, murid Sikui, Siesa, sapa guru sekte, sapa sesepuh. Sikui dan Siesa adalah nama yang diberikan oleh kedua orang tersebut, namun nama ini membuat Yang Chen sangat menghina. Itu hampir kebalikan dari nama Viper dan Sand Scorpion. Itu hanya sebuah kata, itu sebenarnya bukan standar. Begitu keduanya berubah menjadi bentuk manusia, mereka langsung mengejutkan kepala istana dan Wang Yong. Dengan basis kultivasi mereka, mereka bahkan tidak bisa merasakan aura kuat dari kedua orang tersebut pada awalnya. Mereka hanya mengira bahwa mereka adalah dua Viper dan Sand Scorpion biasa, bahkan bukan monster beast. Tidak heran mereka bisa dengan mudah memainkan trik di bawah pengawasan Master Panggung Yuanying dari Sekte 5 Elemen. Ternyata mereka memang punya cara seperti itu. Dengan cara ini menyelamatkan banyak masalah. Setidaknya pada saat mereka tidak bisa dipublikasikan, tidak ada yang bisa menemukan petunjuk apapun. Paling-paling, mereka akan mengira mereka adalah dua orang biasa. Dengan cara ini, kalian berdua akan mengikutiku terlebih dahulu dan berpura-pura menjadi binatang penjaga gunung untuk jangka waktu tertentu.
Kepala istana juga memiliki niat untuk memahami kedua orang tersebut. Setelah bertukar pandang dengan Wang Yong, dia langsung memesan. Ya, Tuan Istana, Yang Chen sudah mengatakan banyak peraturan di jalan. Kali ini, keduanya sangat bagus. Bahkan setelah sepakat, mereka langsung bersumpah bahwa sebelum tahap kenaikan Dacheng, mereka tidak akan pernah melanggar aturan Istana Cunyang dan tidak akan melakukan apapun yang merugikan kepentingan Istana Cunyang. Begitu mereka muncul, mereka mengungkapkan niat mereka, yang membuat kepala istana sangat puas. Yang Chen, imbalan apa yang kamu inginkan karena melakukan hal-hal ini? Setelah menyelesaikan kedua mutan, kepala istana mulai memberi hadiah sesuai dengan kemampuannya. Kali ini, kamu telah berbuat salah padamu. Kamu tidak bisa memujiku secara lisan, kamu hanya bisa memberi hadiah padaku secara diam-diam. Jika kamu menginginkan sesuatu, katakan saja. Di sini, Yang Chen belum berbicara, tetapi cahaya ungu terbang langsung dari gerbang gunung ke kepala istana. Kecemerlangan ungu, ini adalah sinyal yang gerbang gunung hanya akan kirimkan setelah datangnya tembakan besar. Wang Yong segera menghapus batasan tersebut dan membiarkan cahayanya masuk dan terbang ke tangan kepala istana. Setelah mengambil kecemerlangan dan memindainya dengan kesadaran spiritualnya, kepala istana segera menunjukkan ekspresi terkejut. Tiba-tiba, dia mengeluarkan perintah ke seluruh istana Cunyang, para tamu telah tiba, semua murid, berbarislah untuk menyambut mereka. Setelah mengeluarkan perintah, dia melihat ke arah Yang Chen dan perlahan berkata, Penatua Wuxiong ada di sini untuk mengunjungi gunung. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.